bukan gue banget gitu ya, Iya. bukan bakat gue gitu ya. Passion. Bukan passion gue. Ratusan siswa dan bahkan ribuan siswa yang di beberapa provinsi yang tidak bisa mengikuti SNBP. ya mengikuti mengikuti proses pendaftaran SNBP. Ubur-ubur kan Lele, semangat Lele. Halo Sobat Turenman Podcast, kembali lagi di Turenman Podcast. Suara kita karya bersama. Di episode kali ini kita akan membahas tentang masa depan loh, tapi bukan soal jodoh. Kita akan membahas tentang kuliah dan universitasnya. Wih, ini cocok banget buat kalian yang mau masuk universitas impian nih. Stay tune terus buat video kita, biar kalian gak ketinggalan episode yang menarik ya guys. Nah, hari ini kita bakal bahas soal universitas. Kira-kira siapa ya bintang tamunya? Tanpa lama-lama lagi, kita panggilkan bintang tamunya yaitu Bu Iin dan Bu Evi selaku guru BK SMKN 1 Turen. Nah, karena kita udah kedatangan dua guru hebat kita yang bakal bahas soal jalur masuk universitas yang cocok banget buat kalian yang mau masuk universitas nih guys. Bu, saya mau tanya nih. Bener-bener saya mau tanya karena saya juga mau masuk universitas impian. Awal mula masuk universitas itu kita kan harus punya nilai yang bagus. Nah, sedangkan nilai saya itu tidak bagus-bagus banget nih, Bu. Kira-kira jalur apa yang cocok buat saya? Ya, mungkin saya bisa jawab dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Iin, saya salah satu guru BK di SMK Negeri 1 Turen. Nah, nanti kita bersama Bu Evi juga yang akan membahas tentang dunia perkuliahan ya, teman-teman. Oke, baik. Jadi kalau kalian nanti yang punya rencana untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, yaitu di perguruan tinggi, itu ada beberapa jenis jalur masuk yang bisa dimasuki. Nah, khususnya kalau kalian mau masuk di perguruan tinggi negeri nih, nanti kan ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Oke, yang kita bahas perguruan tinggi negeri dulu. Jadi kalau yang selama ini sudah ada, itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur prestasi atau jalur rapot. Nah, di sini diperuntukkan bagi siswa-siswi baik dari SMA, SMK, maupun MA, itu yang memiliki nilai bagus atau nilai baik selama dia belajar di SMA, SMK tersebut. Jadi dimulai kelas 10 atau semester 1 hingga semester 5 itu nanti diakumulasikan menjadi nilai dari tiap-tiap jurusan atau nanti setiap jurusan atau di SMK itu akan ada siswa eligible namanya. Ya, siswa yang termasuk eligible atau yang layak dimasukkan jalur rapot atau jalur prestasi. Nah, di situ caranya bagaimana? Nah, nanti kalian tinggal menyiapkan nilai-nilai saja atau fotokopi rapot yang sudah kalian miliki. Jadi mulai semester 1 sampai semester 5. Nah, bagi yang misalnya, Bu, saya nilai saya kok biasa aja, B aja gitu ya. Atau mungkin tidak kenaikannya tidak signifikan. Nah, ini apa yang bisa saya ikuti, Bu? Nah, itu bisa di jalur tes atau jalur SNBT. Nah, SNBT itu dimulai dengan mengikuti UTBK. Nah, ujian tulis berbasis komputer. Nah, nantinya kalau sudah UTBK, kalian akan mendapatkan skor nih yang nanti diadu di jalur SNBT. Nah, kalau misalkan di SNBT masih belum lolos atau belum rezeki nih ya, itu ada jalur ketiga yaitu jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri itu juga ada beberapa, jadi ada jalur mandiri UTBK, jalur mandiri kepemimpinan, jalur mandiri nilai rapot, dan seterusnya. Itu nanti setiap universitas atau perguruan tinggi memiliki kebijakan seperti itu. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama tadi jalur UTBK, SNBP. Nah, SNBP itu pakai nilai rapot, rapot. Nah, kalau yang kedua SNBT. SNBT pakai jalur
UTBK, pakai skor UTBK, dan yang terakhir jalur Mandiri. mandiri. Nah, itu yang perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin Bu Evi bisa menjelaskan yang swasta nih. Oke, teman-teman, seperti yang disampaikan sama Bu Iin tadi ya, jadi jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu seperti yang disampaikan sama Bu Iin tadi itu ada 3 jalur. Tapi kalau perguruan tinggi swasta kita bisa sewaktu-waktu ya pendaftarannya ya diupayakan kita mencoba dulu yang di negeri dulu ya pastinya tes-tes itu Anda ikuti aja kalau memang tujuan kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau toh misalnya kemudian di perjalanan kita masih belum beruntung gitu ya, nggak usah ini ya, nggak usah patah semangat. Kalau memang tujuan kita adalah untuk mencari ilmu itu ya pilih aja universitas swasta atau universitas swasta kan banyak sekali yang ada di negeri ya. Jadi bukan berarti nggak masuk universitas negeri berakhirlah semuanya gitu. Enggak ya, kita masih mempunyai banyak dan keberuntungan kita adalah di Malang itu banyak sekali universitas swasta yang sangat seperti itu ya, Ya. tambahnya ya. Oke, jadi kalau swasta berarti tidak ada jalur tertentu jalur, gitu ya. Misalnya kalian punya prestasi, silakan gunakan prestasi itu di jalur-jalur yang sudah ada. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa Untuk datang ke yang BK. ya. Pastinya kalau jalur SNBP ya harus memperhatikan nilai rapotnya ya. Ya, Karena kan jalurnya aja prestasi. Iya. Jadi yang dipakai ya tentunya adalah nilai rapot itu. Jadi pastikan yang mau kuliah gitu ya melanjutkan ke perguruan tinggi dari semester 1 itu sudah Anda persiapkan nilai rapotnya mulai dari semester 1 sampai semester 5. Ya, oke. Mungkin ada tambahan juga bagi yang sering ikut kompetisi. Nah, kompetisi akademik maupun non-akademik itu juga menjadi salah satu pertimbangan dan memberikan poin lebih loh. Jadi kalian yang misalkan LKS atau kompetisi-kompetisi lain, mapel atau Itu bisa yang nanti non-akademik, diajukan ya. iya, itu bisa sebagai nilai plus dari jalur prestasi maupun jalur-jalur yang lainnya. Jadi tidak hanya nilai rapot, tapi nanti pada saat pengisian apa tuh di pendaftaran itu ya, pendaftaran itu ada prestasi yang harus dicantumkan. Prestasinya tidak hanya prestasi akademik saja, tapi prestasi non akademik pun juga itu bisa diajukan. Ya, oke. Oh iya nih Bu, kita sudah membahas tentang jalur-jalur dari universitas negeri sama universitas swasta. Bagaimana perkembangan peminat kuliah dari 2 tahun terakhir ini? Saya rasa kalau dibandingkan dengan SMA jelas kita berbeda ya, karena tujuan dari SMK itu sendiri adalah setelah lulus bekerja kan gitu ya. Tetapi dari tahun ke tahun, alhamdulillah pemahaman dan kesadaran untuk pengembangan sumber daya manusia itu semakin tinggi. Kalau kemarin tahun 2024 itu sekitar 14% gitu ya. Tapi di tahun 2025 ini sedikit menurun, tapi tidak berpengaruh ya, tidak signifikan penurunnya, 13% dari jumlah siswa yang ada. Ini dikarenakan kenapa ya seperti itu? Karena ada satu jurusan yang apa namanya siswanya itu tidak ada yang berminat untuk kuliah. Jadi mereka pengennya mandiri gitu ya, langsung kerja dan menghasilkan. Ya, berwirausaha dan bekerja. Itu sudah sesuai banget kan ya dengan apa namanya tujuan dari SMK. Ya. Tapi kalau pihak sekolah di sini kan tidak menutup kemungkinan bagi siswa-siswi yang berprestasi atau yang punya tujuan ingin melanjutkan pendidikan tinggi itu kami tetap memfasilitasi. Jadi khususnya dari pihak BK itu yang bagiannya untuk nantinya bisa memfasilitasi siswa. Jadi kalian yang nanti meskipun SMK itu kepingin bekerja atau ingin kuliah itu juga kami persilahkan. Kalaupun misalkan kepingin bekerja dan kuliah itu juga sangat memungkinkan sekali. Ya, ngomong soal kuliah dan bekerja, itu pasti ada yang bingung antara kuliah dulu atau bekerja dulu. Nah, itu bagaimana sih Bu cara mengatasinya? Pasti ada yang konsul begitu kan? Ya, pasti ada. Jadi apa namanya kita di sini sangat buka ya untuk permasalahan-permasalahan atau keraguan-keraguan yang dialami oleh siswa. Itulah
maka penting ya, penting adanya sebuah konsultasi ya. Konsultasi individu, kemudian diskusi terbuka itu sangat sangat memungkinkan sekali untuk mengetahui bagaimana rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek siswa. Kalau misalnya memang rencana jangka pendeknya itu adalah saya ingin mandiri, menghasilkan uang, tidak tergantung sama orang tua, berarti pilihan bekerja itu adalah pilihan yang bagaimana? Yang tepat banget kan ya. Nah, tapi ada juga siswa yang tidak seperti itu. Jadi dia pengen mengejar sebuah karir dan mendalami sebuah ilmu. Kalau misalnya seperti itu, berarti kuliah bisa jadi menjadi sebuah alternatif pilihan gitu. Tetapi juga tidak hanya konseling individu saja yang dilakukan, tapi juga kehadiran orang tua, kemudian konsultasi dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan itu sangat penting. Apakah orang tua mendukung ketika anaknya ini mau mengambil kuliah misalnya, itu kan harus tetap dikonsultasikan. Bisa jadi orang tua ada alasan-alasan tertentu sehingga tidak memperbolehkan anaknya untuk melanjutkan, maunya anaknya bekerja, gitu ya. Nah, itu salah satu cara. Jadi kita memberikan masukan-masukan semacam itu, tentu saja itu tidak terlepas dari juga dukungan dari keluarga. Ya. Ya, jadi di sini nanti kalau misalnya kalian yang pengen kuliah khususnya ya, itu pasti akan ada undangan khusus untuk orang tua. Karena apa? Pastinya nanti kuliah itu tidak kalian pikirkan dan tidak kalian lakukan sendirian. Nah, harus ada dukungan orang tua, khususnya dukungan materi, dukungan finansialnya, dan juga dukungan moral. Misalkan dukungan tentang pengambilan jurusan misalnya ya. Ternyata kalian dari orang tua memiliki tujuan tertentu dan melihat kompetensi kalian itu cocok di jurusan tertentu itu. Jadi bisa jadi nanti pada saat pengambilan keputusan itu juga dipengaruhi oleh faktor luar, faktor keluarga, faktor kebutuhan, faktor yang lain-lain. Jadi nanti ada sesi konsultasi sendiri yang disebut konseling. Jadi kalian sering-sering main ke BK ya teman-teman supaya Jangan lupa ya, ya. Bedanya memandang BK itu serem ya. Ya, masalah. Iya, tapi sangat Anda butuhkan sekali ketika Anda ada di kelas 12, terutama untuk yang konsultasi karir. Ya, kita kan di BK itu ada konseling pribadi, ya, sosial, belajar dan karir. Nah, yang karir ini yang sangat dibutuhkan sekali terutama oleh siswa-siswa yang sudah memasuki usia memasuki kelas. Saya kelas 11 mau konsultasi. Boleh banget. ya. Biar persiapan kan. Jadi kan semuanya kan harus dipersiapkan dari awal kan. Tidak kemudian dada gitu kan ya. Jadi kalau misalnya Anda memutuskan untuk kuliah dada gitu ya, itu nanti ujung-ujungnya Anda hanya ikut-ikut teman, kan ya. Jurusan hanya ikut teman, padahal itu bukan keinginan kita, bukan gue banget gitu ya, bukan bakat gue gitu. Bukan passion gue. Ujung-ujungnya Anda hanya ikut-ikutan teman saja gitu, tapi Anda kurang mempertimbangkan kematangan bakat dan minat. Iya, nanti menyesalnya di akhir. Pasti itu. Betul sekali. Oke. Oh iya Bu, di sini bagaimana pendapat Ibu mengenai isu yang sedang viral di media sosial tentang Yang sudah kita bahas pertama tadi ya terkait jalur masuk perguruan tinggi negeri itu kan yang pertama adalah jalur SNBP yang menggunakan nilai rapot. Nah, memang di sini peran pihak sekolah itu sangat besar. Nah, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu kan terjadi miss gitu ya antara pihak sekolah dan siswa. Adanya keterlambatan dalam finalisasi nilai dan data PDSS waktu itu ya. Nah, jadi begini, kalau nanti misalnya kalian semua ini pemirsa atau teman-teman yang ada di sini yang mau kuliah, ini pesan kami, siswa yang mau kuliah itu harus proaktif. Nah, proaktif itu apa? Ya, aktif bertanya, aktif merespon informasi, merespon pengumuman. Jangan sampai nanti sudah time out ini, sudah hampir time out ini anak-anak baru ke BK. Atau baru konsultasi, atau baru bertanya. Atau bahkan masih bingung apa yang harus dilakukan. Nah, jadi memang di awal semester 2, biasanya kami di bulan Desember, nah sekitaran bulan itu, kami sudah mewanti-wanti
bagi siswa-siswi yang terdata di pilihan kuliah ya Bu Evi ya. Jadi kan nanti kalian akan mengisi angket ya, pendataan siswa yang mau kuliah dan mau kerja atau wirausaha itu jumlahnya berapa. Nah, nanti akan diberikan grup sendiri. Nah, di situ informasi akan selalu kami sampaikan secara update. Nah, biasanya diawali dengan apa? Kalian mempersiapkan nilai rapot. Seperti tadi kebutuhannya nilai rapot. Nah, nilai rapot itu akan diinput di sistem PDSS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dan itu ada jangka waktunya, teman-teman. Jadi, kalau kalian misalkan ada informasi hari ini silakan mengumpulkan rapot atau kumpul di BK atau siapkan apa gitu, silakan segera ditindaklanjuti. Nah, insya Allah dari kami BK akan selalu stay di BK dan nanti sewaktu-waktu kalian membutuhkan informasi atau kalian bertanya, insya Allah kami tim BK, karena kami tidak hanya berdua nih ya, masih ada 2 guru lagi, Bu Aulia dan Bu Umi, itu nanti juga siap membantu kalian. Nah, supaya tidak sampai terjadi seperti kemarin, batas waktu yang sudah ditentukan oleh pusat itu sebaiknya akan kita percepat. Nah, minimal 1 minggu sebelum hari akhir dari pendaftaran atau deadline-nya itu kami upayakan sudah beres semua. Gitu. Jadi, kalaupun ada kekurangan atau apa itu masih ada waktu yang cukup untuk memproses itu. Jadi, alhamdulillah di sekolah kita ini untuk PDSS tahun 2025 ini sudah aman dan beres. Alhamdulillah. Ya, jadi ini kerjasama semua pihak teman-teman, tidak hanya guru BK dan siswa loh ya, tapi ada wali kelas yang gercep ini, wali kelasnya gercep semua. Kemudian orang tua yang kalau misalkan ada informasi langsung ditindaklanjuti. Nah, ini nanti harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya itu bisa sama dan lebih baik dari sini. Dan semua jurusan mungkin ada yang mewakili, ya misalkan minimal 1 atau berapa yang berencana kuliah. Karena pastinya meskipun kepingin bekerja, tapi kalau bisa menempuh pendidikan lebih tinggi, itu kan peluang kita untuk sukses itu akan semakin besar. Amin. Nih, Kalau bisa menambahkan, ya, Ya, silakan Bu, ya. silakan. saat ini yang terjadi, yang viral di Media TikTok sosial, ya. media sosial itu di dunia pendidikan ini memang sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan ya, ada pengaruhnya sekali. Seperti contohnya yang saat ini lagi viral itu adalah tentang ratusan siswa dan bahkan ribuan siswa yang di beberapa provinsi yang tidak bisa mengikuti SNBP. mengikuti mengikuti proses pendaftaran SNBP. Memang ini jadikan sebuah pembelajaran ya bagi kita semua gitu. Dan alhamdulillah ini tidak terjadi di tempat kita. Tidak terjadi di tempat kita ya. Dan jangan sampai terjadi ya yang semacam itu ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang ya memang cukup panjang dan membutuhkan sebuah ketelitian. PDSS itu panjangan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, di mana isi dari PDSS itu adalah tentu saja data-data sekolah dan terutama data siswa, antara lain siswa eligible gitu ya, dan yang gak kalah pentingnya itu adalah nilai rapot Anda itu ada dimasukkan di sana gitu. Nah, untuk melakukan pengisian PDSS ini nggak bisa kita hanya sendiri, tapi kita melibatkan beberapa pihak, berkoordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya adalah Bapak Kurikulum dan operator sekolah. Ya, kenapa kita harus melakukan koordinasi itu? Gitu. Ya kalau misalnya ada masalah teknis, kita langsung bisa menyelesaikan itu ya, tanggap dengan permasalahan itu untuk segera diatasi. Ya, jadi pengisian PDSS ini adalah hal yang sangat krusial sebelum kita melakukan pendaftaran. Gitu. Jadi itu hal yang sangat penting sekali. Proses PDSS itu harus dilakukan sebelum kita melaksanakan pendaftaran SNBP-nya. Dan itu adalah sebuah bukti ketelitian kita di dalam mengikuti sebuah prosedur administrasi yang harus dilakukan. Begitu. Ini sebagai pembelajaran kita, mungkin evaluasi untuk tahun depan gitu ya, supaya hal-hal yang semacam ini tidak sampai terulang. Semoga nggak terjadi ya. Makanya harus gercep ini tadi, jadi harus ada unsur-unsur tanggung jawab ya, kemudian cepat, tanggap ya, gitu ya. Nah itu harus dilakukan begitu. Kita aja yang kemarin
apa namanya yang kita finalisasi itu ya, sebelum ke finalisasi yang kita pada saat pengisian input nilai, Ya. input nilai kita memasukkan nilai siswa itu nggak satu tahap saja, tapi kita juga setelah input nilai diverifikasi masih harus melibatkan siswa untuk cek, cross check nilai Anda sudah benar apa belum. Ini adalah satu proses yang kita lakukan untuk yang menjaga PDSS ini meminimalisir sebuah kesalahan yang akan mungkin terjadi. Nah, untuk finalisasi PDSS kemarin kita kan nggak menunggu sampai deadline. Ya, 1 minggu dari 1 minggu sebelum kita tutup finalisasi, kita melakukan finalisasi, itu kita sudah menyelesaikan. Jadi sebelum deadline tanggal 31 tanggal 31 Januari itu kita sudah harus selesaikan itu. Sudah harus selesai. Kalau misalnya kita melakukan finalisasi di tahap-tahap di detik-detik terakhir, itu adalah sebuah keputusan yang sangat beresiko. Takutnya ya kan? Kenapa kok beresiko? Ketika kita ada sebuah kesalahan, kita tidak mungkin punya waktu untuk memperbaiki itu lagi. Gitu. Jadi ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi kita juga ya, Bu Yin ya. Seperti yang disampaikan sama Bu Yin, gercep sehingga mohon maaf aja kemarin yang kena marah gitu kan. Ketika Anda asik menikmati ulang tahun kemarin gitu kan ya, prosesnya masih belum selesai kan ya, sehingga di telepon nggak bisa, disuruh datang ke ruang BK nggak datang gitu ya, sehingga project itu tidak bisa dilakukan. Nah, hal-hal yang semacam ini yang bisa menghambat ya, perlu diperhatikan, dan itu adalah suatu tindakan yang menghambat dalam proses pengisian PDSS. Ya, karena kalau yang menghambat satu orang itu efeknya satu sekolah teman-teman ya. Jadi misalkan satu yang tidak gercep nih, nanti pastinya efeknya langsung ke seluruh siswa yang terdampak, siswa yang eligible. Jadi makanya pesan kami sekali lagi, kalau yang mau kuliah itu harus yang gercep pastinya, yang tanggap, proaktif ya, bertanya, jangan hanya menunggu informasi saja. Dan dalam hal ini 4 guru BK itu mempunyai tanggung jawab penuh atas kelas asuhnya ya, mulai dari pemberian informasi, kemudian teknis pelaksanaan, pemanggilan siswa, konsultasi siswa dan orang tua, sampai pada tata cara pendaftaran itu kita pantau sehingga tidak meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan. Mungkin itu untuk pembelajaran kita ke depannya gitu ya. Tapi alhamdulillah seperti yang disampaikan sama Bu In, kita proses pendaftaran sudah selesai ya Bu In ya, dan batas akhir pendaftarannya kan hari ini tanggal yang SNBP 8 itu hari yang SNBP ya. Nanti jam 3 sore itu berakhir ya, tanggal 18 Februari ini. 18 Februari. Ya, Dan akan pengumuman sudah oke ya, ada masalah, dan kita akan dapat pengumuman di 18 Maret. Seperti melakukan ujian ya. Iya, ujian. Di 18 Maret itu insya Allah hari kedua ujian. Oke. Juga yang sudah daftar gitu. Ya, kemudian begini teman-teman, kalau yang SNBP ini nantinya kan akan pengumuman di tanggal 18 Maret. Nah, bagi siswa-siswi yang sudah selesai pendaftaran pastinya kan berharap ya, berharap dia bisa lolos. Nah, kalau sudah lolos dengan jurusan yang dipilih itu wajib diambil. Nah, karena apa? Nanti kalau SNBP ini tidak diambil atau tidak registrasi ulang atau daftar ulang, nanti kalian konsekuensinya akan terkunci. Akun kalian itu terkunci selama 2 tahun ke depan. Jadi mulai 2025 ini kalian tidak bisa daftar di jalur lain, jalur SNBT dan jalur mandiri. Sekaligus nanti ini akan berlaku di 2 tahun ke depan. Berarti 2026 dan 2027. Nah, jadi ini hati-hati teman-teman, kalau misalkan nanti kalian ya, para yang kelas 11-nya atau yang kelas 10 yang punya keinginan kuliah, sekali lagi tolong perhatikan baik-baik. Kalian mau ambil jurusan apa dan di perguruan tinggi mana? Nanti prosedur tidak persilakan di sini, nanti terlalu panjang. Nah, jadi itu ya, clue-cluenya itu tolong diperhatikan supaya apa? Apa yang menjadi harapan kalian itu sesuai dengan hasilnya. Jangan sampai salah pilih jurusan. Nah, kalau misalkan kalian salah klik, itu nanti sudah bukan menjadi tanggung jawab pihak lain. Nah, misalkan nanti cepet-cepetan gitu ya, ternyata kalian kurang teliti, salah, terlalu terburu-buru, sehingga jurusan yang mau diambil itu malah tidak sesuai dengan apa yang kamu kehendaki.
Dan ini ya, tanggal 11 ya, oke kita sampaikan aja, tanggal 11 Maret itu sudah mulai pembukaan UTIP bukan, SNBT, Ya, SNBT, pendaftaran SNBT. Jadi silakan nanti bagi yang mungkin tidak diterima di SNBP nanti bisa melanjutkan di SNBT. Oke ya. Ya. Oke. Buat kalian yang mau masuk universitas, jangan lupa konsultasi ke BK ya guys. Karena BK kita nih keren-keren banget, gercep banget, beneran. Ya, cepet-cepet semua ya, gurunya gercep, siswanya juga harus gercep. Jadi supaya sama-sama nih, kalau kita aja yang gercep nanti siswanya enggak, atau siswanya aja yang gercep nanti seperti yang sudah viral kemarin. Ya, semoga enggak ya Bu. Kita berharapnya. Ya. Dan ini pasti kita tadi kan udah ngomongin soal jalur. Dan sekarang saya mau minta motivasi nih buat murid-murid siswa-siswa SMKN 1 Turen yang mungkin sekarang lagi ngejar Yang lagi berjuang Iya. ya, untuk mendapatkan posisi di jalur SNBP gitu. ya. Oke. Silakan Bu. Saya ya. Jadi ini khusus yang kelas 12 dulu. Selamat menempuh ujian LSP dan nantinya masih satu tahap lagi yaitu PSAJ. Mohon dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya maksimal ya. Kemudian bagi adik-adik yang kelas 10 dan kelas 11 ini masih ada waktu. Silahkan gali potensi kalian sedalam mungkin. Ikuti kompetisi-kompetisi yang ada yang sesuai dengan passion kalian. Belajar terus, gali informasi-informasi yang bisa mendukung potensi kalian dan tetap semangat belajar. Gini. Sip. Ada tambahan Revi? Iya. Dari saya untuk anak-anakku yang saat ini berjuang untuk mendapatkan tempat di SNBT, harapannya Bu Evi bahwa Anda jangan putus semangat ya. Jadi setiap anak mempunyai potensinya sendiri-sendiri, jadi tidak perlu membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Kalau kita hari ini sudah maksimal, sudah mempersiapkan semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada gitu, sudahlah untuk hasil biarkan Allah yang dulu. Ya, kalau misalnya nanti misalnya tidak diterima, itu bukan akhir dari segalanya gitu ya. Jadi Anda masih bisa melakukan pendaftaran di jalur-jalur yang lain. Oke? Tetap semangat, ubur-ubur ikan lele, semangat lele. Ya, serasa itu. Oke, ternyata udah selesai nih. Nah, buat kalian yang mau nonton video kita yang lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif dari kita. Dan see you guys! See you.